welcome back to my channel Ayah Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku pengen share sama kalian gimana sih caranya bisa ngedapetin 18 orderan per hari di Shopee kita berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi buat kalian nih ya, para seller di Shopee kan juga bisa mempraktekkan ini biar toko kalian juga bisa mendapatkan orderan banyak nih ya. Oke, buat kalian yang udah penasaran, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Habis nonton video ini, kalian bisa langsung terapin di toko kalian biar penjualan di toko kalian bisa naik drastis nih ya. Dan jujur berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku udah ngebuktiin nih ya, jangankan 18 orderan, kalau misalkan kalian mempraktekkan tips dan trik ini dari aku bener-bener sungguh-sungguh banget diterapkan, kalian bisa ngedapetin lebih dari 18 paket per hari nih teman-teman ya. Dan apa aja sih tips yang udah aku lakuin biar bisa ngedapetin orderan-orderan tadi? Untuk yang pertama adalah dekorasi toko semaksimal mungkin. Jujur nih teman-teman ya, saat aku punya toko yang polosan aja sama saat aku mendekorasi toko terlihat jauh lebih profesional, itu hasilnya beneran beda banget. Dan berdasarkan pengalaman aku pribadi nih ya, toko yang terlihat jauh lebih profesional tuh bakal dipercaya sama calon pembeli gitu loh. Jangan cuma kosong blong aja. Kalau misalkan kalian nanya nih ya, Kak, dekorasi toko tuh yang kayak gimana sih? Ya bikin toko kalian terlihat jauh lebih profesional, ada embel-embelnya gitu kan ya. Misalkan nih, kalian cuma dropshipper doang ya nggak masalah, it's okay gitu kan ya. Jangan kalian bikin toko kalian kelihatan polosan doang, kelihatan nggak profesional ya, terlihat kayak cuma dropshipper doang tuh jangan nih teman-teman ya. Minimal harus kalian kasih fitur-fiturnya. Contoh nih ya, kalian bisa bikin voucher ikuti toko, karena di situ nanti kan terlihat nih ya saat konsumen mengunjungi toko kalian, wah ada voucher ikutin toko gitu kan ya. Terus juga kalian bisa bikin voucher tokonya dia. Jadi konsumen tuh kan suka sama yang diskon-diskon ya, apalagi orang Indonesia kan suka banget kalau misalkan ada diskon-diskonnya, potongan harga gitu kan ya. Terus kasih harga coret juga gitu kan ya, biar terlihat jauh lebih menarik lagi. Jadi daripada kalian cuma masang nih produk baju dijual 50.000 ya, itu jangan, lebih baik kalian kasih harga coret. Yang tadi harganya 50.000 kalian kasih harga coret menjadi 40.000 atau 70.000 dikasih harga coret jadi 50.000. Terlihat kan jauh lebih menarik banget kalau misalkan ada diskonnya. Terus juga kalian bisa kasih paket diskon nih, misal beli 2 atau beli 3 gitu kan ya, bakal ngedapetin diskon sekian puluh ribu gitu. Terus kalian juga bisa bikin banyak banget nih teman-teman ya, fitur-fitur yang ada di Shopee yang bisa kalian manfaatin. Kasih juga voucher gratis ongkirnya biar konsumen juga jauh lebih tertarik buat belanja di toko kalian. Karena biasanya orang kalau misalkan mau beli itu pasti nyari toko yang ada voucher gratis ongkirnya. Kan sayang ya kalau misalkan mereka harus bayar mahal-mahal di ongkos kirim, mending buat beli barangnya aja daripada harus bayar ongkos kirimnya yang mahal atau yang nggak ada gratis ongkirnya. Berdasarkan pengalaman aku pribadi juga, saat konsumen belanja tuh konsumen bakal mempertimbangkan banyak hal nih ya, mulai dari potongan harganya, potongan ongkos kirimnya, diskon-diskonnya, paket-paketnya dan sebagainya. Karena aku pribadi semenjak aku ngasih paket diskon, potongan harga coret dan sebagainya, penjualan aku tuh jadi bener-bener naik gitu loh. Yang tadinya order cuma 1, 2 tiba-tiba jadi naik berkali-kali lipat. So, mulai sekarang buat kalian yang tokonya masih polosan, gak dikasih apa-apa, coba mulai sekarang dekorasi toko kalian semaksimal mungkin. Next, untuk tips yang kedua, jual banyak produk unggulan atau produk-produk bestseller. Untuk yang ini, kalian wajib menggarisbawahi kata banyak. Kata banyak nih ya, jadi saat kita ngejual sedikit produk, biasanya orang bakal males atau kurang tertarik sama toko kita. Kita jualan pasmina ya, cuma pasmina, jilbab segi 4 itu doang, kayak kurang bervarian gitu loh ya pilihannya ya. Lain lagi kalau misalkan kita ngejual berbagai macam produk yang menarik atau yang unggulan. Misalnya nih kita ngejual jilbabnya nggak cuma pasmina doang, tapi ada khimar, ada segi 4, ada apa lagi, ada innernya juga, ada manset juga, ada blouse, ada baju gamis, ada baju atasan dan sebagainya, ada mukena gitu kan ya. Intinya kita bikin toko kita tuh ngejual produk-produk yang masih nyambung, yaitu produk-produk perlengkapan untuk muslimah gitu kan ya. Jangan sampai kita ngejual pasmina tapi ternyata kita juga ngejual alat pancing, kemudian juga raket bulu tangkis di toko kita, kan jadi gak nyambung banget ya. Jadi kesannya kayak kita ngejualnya amburadul gitu loh, apa aja ada. Jadi pastikan kalian ngejual produk yang selaras atau sejenis gitu teman-teman ya.
Jadi biar nyambung dan orang-orang itu jelas gitu loh. Misalkan mereka lagi ngebutuhin jilbab. Nah, untuk minimal ongkir kan mereka harus belanja 30.000 atau mungkin 40.000. Jadi untuk nambah-nambah, oke deh gue beli inner rajutnya, atau mungkin gue beli mansetnya, atau mungkin gue beli kaos kakinya, kayak gitu. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, saat aku cuma ngejual jilbab dan cuma jilbab doang, ternyata tuh konsumen kayak apa ya, mereka tuh kayak kak nggak ada baju ya, kak nggak ada gamis ya, pada banyak yang nanya seperti itu teman-teman ya. Dan aku jadi ngerasa wah kayaknya varian produk yang aku jual kurang banyak nih, kayak pilihan produk aku kurang banyak. Akhirnya aku ngejual produk-produk lain dan ternyata beneran efektif banget. Orang yang tadinya cuma pengen beli jilbab doang, mereka jadi tertarik sama baju yang aku jual, mereka jadi tertarik sama inner yang aku jual, mereka jadi tertarik sama kaos kakinya gitu kan ya, kaos kaki yang untuk para hijabers itu loh. Jadi biasanya mereka kan kayak pakai kaos kaki stocking dan sebagainya gitu kan ya. Ternyata beneran super bestseller banget dan ini bisa membuat toko kalian tuh jadi betah gitu loh. Orang-orang jadi betah buat mengunjungi toko kalian, ngeklik produk-produknya, milih-milih, karena semakin banyak produk-produk kalian tuh diklik, dilihat oleh pembeli, maka akan semakin banyak juga dong orang-orang yang ikutan lihat gitu kan ya. Dan otomatis pihak Shopee sendiri akan semakin merekomendasikan produk-produk tersebut di berandanya orang-orang lain dan ngebikin produk kalian peluang terjualnya jadi jauh lebih tinggi banget. So kalian wajib banget ngejual banyak produk unggulan ya, banyak produk unggulan. Next, untuk tips yang ketiga adalah optimasi toko di Shopee kalian. Jadi cuma mendekorasi toko biar terlihat jauh lebih profesional doang itu nggak cukup. Cuma ngasih harga coret, diskon, kemudian juga gratis ongkir, itu aja juga nggak cukup loh ya. Kalian harus bisa mengoptimasi toko di Shopee kalian. Coba sekarang ini kalian cek nih ya, deskripsi produknya apakah sudah mengandung kata kunci yang banyak, yang bestseller dan juga relevan. Judul produk kalian apakah juga mengandung banyak kata kunci. Foto yang kalian pajang apakah sudah jernih. Karena pada dasarnya saat kita jualan online, yang pertama kali kita jual tuh adalah fotonya nih ya, bukan produknya tapi fotonya, bener kan ya? Karena orang pas mau belanja itu kan lihat fotonya dulu, wah fotonya jernih, fotonya bagus, fotonya menarik, fotonya real pitch dan sebagainya gitu kan ya, fotonya bening banget pokoknya kan ya. Pasti mereka bakal tertarik buat minimal klik dulu. Setelah mereka banyak yang ngeklik, otomatis peluang buat produk kita direkomendasikan di beranda orang-orang tuh jadi jauh lebih tinggi banget. Dan lagi nih teman-teman ya, berdasarkan pengalaman aku pribadi, saat aku ngejual jilbab segi 4, aku cuma naruh jilbab segi 4 gitu doang, ternyata kurang rekomen, kurang banyak yang dilihat, mungkin karena tidak mengandung banyak kata kunci nih ya. Terus aku ganti jilbab segi 4, hijab segi 4, aku ganti lagi gitu kan ya. Jadi di sampingnya tuh ada jilbab segi 4, di sampingnya ada hijab segi 4, di sampingnya ada hijab segi 4 polycotton, karena memang bahannya polycotton gitu kan ya. Jadi ini teman-teman ya, bisa menjangkau lebih banyak pembeli gitu kan ya. Yang tadinya ada orang nih ya yang pengen ngebeli jilbab, mereka kan kadang orang itu pas pengen search kan ada yang ngetiknya jilbab, ada yang ngetiknya hijab gitu kan ya. Otomatis produk kita tetap bakal direkomendasikan karena produk kita mengandung kata kunci jilbab, mengandung kata kunci hijab, mengandung kata kunci polycotton, mengandung kata kunci segi 4 gitu kan ya. Jadi peluang buat produk kita terus muncul di beranda orang saat mereka cari itu jadi jauh semakin tinggi banget. Next, tips yang keempat adalah kalian wajib punya ulasan. Coba kalian lihat dari kacamata pembeli. Saat kalian mau beli sebuah barang nih ya, ada produk yang sudah pernah terjual sama produk yang belum pernah terjual, pasti kalian bakal jauh lebih percaya sama produk yang sudah pernah terjual. Apalagi kalau misalkan produk yang udah pernah terjual tersebut ada ulasan dari pembeli sebelumnya, dikasih foto, dikasih video real produknya, otomatis bakal jauh lebih menarik, jauh lebih dipercaya sama pembeli-pembeli gitu kan ya. Jadi wajib banget nih ya, PR kalian sekarang adalah kalian wajib nyari ulasan gitu kan ya. Entah gimana caranya deh ya, kalian harus punya ulasan. Kalian bisa ngebikin cara seperti ini nih ya, ngebikin para konsumen-konsumen kalian yang tadinya beli offline atau beli di WhatsApp atau beli di Instagram, coba deh suruh mereka untuk beli di Shopee. Misal nih, kalian jualan baju. Baju ini harganya 100.000 kalau misalkan aku jual di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Tapi kalau misalkan kalian mau beli di Shopee aku, harganya 80.000 loh. Nah, ini ngebikin konsumen pada berbondong-bondong buat beli di Shopee kalian kan. Otomatis penjualan di Shopee kalian bakal naik. Bakal terlihat kan, 1 terjual, 2 terjual, 3 terjual. Suruh mereka kasih ulasan juga nih ya. Suruh mereka ngefoto real produknya seperti apa, videonya seperti apa, biar konsumen lain yang pengen beli di Shopee kalian juga ikutan beli gitu loh. Jadi makin percaya, oh jadi ternyata kayak gini ya foto realnya, jadi kayak gini ya video real produknya ya, jadi kayak gini ulasannya ya, dapat bintang 5 loh ternyata seperti itu. Jadi ngebikin produk kita jauh lebih menarik, jauh lebih dipercaya sama calon pembeli kita. Next, untuk tips yang kelima adalah aktifkan fitur COD. Aku udah sering banget bilang sama kalian bahwasanya fitur COD bisa meningkatkan performa jualan kita loh.
jualan kita bakal naik kalau misalkan kita pakai fitur COD loh. Dan itu nggak omdo atau nggak omong kosong doang, tapi aku sendiri sudah membuktikannya nih teman-teman ya. Karena setelah aku ngaktifin fitur COD di Shopee aku tuh, penjualan aku beneran naik 5 kali lipat lebih. Banyak banget orang-orang yang ngebeli di Shopee aku tuh pada milih sistem COD atau bayar di tempat nih. Kenapa seperti itu? Why? Kenapa sih orang-orang pada pakai pilih COD? Karena nih teman-teman ya, ternyata faktanya masih banyak banget orang yang gak percaya sama yang namanya belanja online. Jadi mereka bakal jauh lebih percaya kalau misalkan barang tersebut nyampe di tangan mereka, baru deh mereka bakal bayar sama kurirnya, seperti itu. Dan lagi nih, banyak orang-orang yang suka belanja online ternyata mereka tuh tinggalnya di pelosok. Jadi di sana nggak ada ATM, nggak ada Indomaret, jauh dari Alfamart seperti itu. Dan mereka juga nggak punya M-Banking gitu kan ya. Mungkin susah sinyal juga bisa jadi kalau misalkan mereka punya M-Banking. Makanya mereka bakal milih sistem COD ini. Jadi buat kalian wajib banget ngaktifin fitur COD ini atau cash on delivery atau konsumen bayar di tempat, biar jualan kalian bisa maksimal dan biar banyak konsumen yang ngebeli produk kalian. Next, tips yang keenam adalah coba beriklan di Shopee. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya budget, mending kalian beriklan aja. Why? Biar produk kalian bakal direkomendasikan oleh pihak Shopee, biar muncul nih ya di halaman pencarian, di produk serupa dan sebagainya, biar peluang produk kalian dilihat orang, diklik orang, dan juga dibeli orang jadi jauh lebih tinggi. Toko-toko besar nih teman-teman, atau seller-seller besar di Shopee itu biasanya mereka juga beriklan loh ya. Jadi kita, para toko-toko kecil atau kalian yang punya toko-toko kecil tuh juga nggak ada salahnya kalau misalkan kalian pengen beriklan di Shopee. Dan beriklan itu nggak harus pakai budget yang gede banget, kalian tuh bisa beriklan kayak kalau misalkan nih punya budget cuma 1.000 doang, ya udah nggak apa-apa 1.000 aja. Punya budget 5.000 aja, ya udah nggak apa-apa kok ya pakai budget 5.000 aja. Minimal nih ya, minimal orang-orang tuh ngeliat dulu produk kalian, direkomendasikan dulu gitu kan ya, muncul di berandanya orang gitu kan ya, muncul di hasil pencariannya orang, terus orang-orang pada ngeklik dulu, ngeliat itu dulu gitu kan ya. Terus nanti kalau misalkan semakin lama nih ya produk kalian dilihatnya makin tinggi, otomatis produk kalian direkomendasikan oleh pihak Shopee itu kan jadi makin tinggi dan peluang terjualnya juga makin tinggi. Kalau misalkan sekarang ini kalian masih belum punya budget sama sekali, kalian juga bisa menggunakan iklan yang gratis kok. Itu loh, naikin 5 produk dalam 4 jam sekali itu juga bisa banget. It's okay, nggak masalah. Nah, kemarin masih sempat banyak banget yang nanya-nanya sama aku di kolom komentar, Kak, kalau misalkan kita pengen jualan di Shopee tapi kita cuma punya budget minim, sebenarnya bisa apa enggak sih, Kak? Bisa banget. Ini udah aku sering kasih tahu nih teman-teman, udah sering banget aku kasih tahu di channel YouTube aku ini bahwasanya kita bisa banget jualan dengan modal minim, bahkan tanpa modal sama sekali pun juga bisa. Kita pakai sistem dropship gitu kan ya. Nanti cek aja apa itu dropship dan sebagainya di channel YouTube aku ini. Udah aku jelasin lengkap banget. Terus nih ya, kalau misalkan kalian bingung, kalau misalkan aku mau ngedropship nih, Kak, enaknya ngedropship produk-produk apa ya, atau ngejualin produk-produk apa biar nih produk aku dibeli oleh banyak orang gitu kan ya, jadi jualannya nggak sia-sia. Kalian bisa jualan produk-produk import nih teman-teman ya, karena sekarang ini nih ya, mulai di corona kemarin ternyata produk import tuh jadi makin terkenal banget, makin bestseller banget, karena produknya tuh murah-murah, bervarian, unik-unik, multifungsi, multiguna, dan juga serbaguna banget. Makanya sekarang ini nih ya, para konsumen-konsumen pada nyari produk-produk import, banyak banget kok produk-produk import dijual. Terus nih kalau misalkan kalian nanya, Kak, kalau misalkan aku mau dropship nih, dijual di Shopee, mau jualan produk import tadi, terus ngambil dari supplier mana? Kalian bisa ngambil dari Jakmall. Karena aku udah survei, aku udah cek, ternyata banyak banget para dropshipper di Shopee yang pada sukses jualan produk-produk import tadi tapi ngambilnya dari Jakmall. Tapi sayangnya nih ya, kalau misalkan kita ngambilnya dari Jakmall itu harus ngebayar sekitar 350 ribuan gitu deh ya. Terus kita juga harus ngupload produk satu persatu, dan sayangnya lagi nggak bisa COD. Padahal aku tadi udah bilang kan ya, bahwa saya COD bisa meningkatkan performa jualan kita. Nah, kalau misalkan solusinya nih ya, aku juga bakal ngasih solusi sama kalian. Kalau misalkan memang kalian nggak punya uang segitu banyak, 350 ribu, terus juga masih pengen bisa COD, kalian bisa pakai just tipnya rumah-dropship.com. Karena aku udah survei, ini memang yang termurah banget sih kalau misalkan kalian pengen ngambil dari Jakmall. Nah, keuntungannya apa aja sih kalau misalkan kalian pakai just tipnya rumah dropship? Jadi ternyata biayanya lebih murah banget nih teman-teman ya. Biaya just tip di sini tuh lebih murah daripada menggunakan gudang pribadi ataupun sewa. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin biaya kirim ke gudangnya lagi. Terus dia si rumah dropship ini sendiri ternyata sudah berpengalaman. Aku juga udah cek nih ya. Dia ternyata udah berpengalaman di semua marketplace lebih dari 4 tahun. Jadi mereka udah tahu seluk-beluk atau teknisnya si marketplace ini sendiri. Terus di sini juga open buyback nih. Kerennya di sini ya, dia kalau misalkan transaksi kalian tuh gagal atau COD kalian tuh ternyata gagal, nggak diterima sama si konsumen kalian, mereka berani membeli lagi produk tersebut atau bisa ngembaliin uang kalian. Ini super lengkap banget sih. Terus produknya juga lengkap, bahkan di sini tersedia ribuan produk yang siap buat kalian pasarin. Terus nih ya, modal kecil, nggak harus ngeluarin modal besar untuk stok barang. Ini emang bener banget, aku udah coba cek ke websitenya dia. Terus kalian juga nggak perlu
perlu ribet packing, karena untuk packing dan pengiriman orderan tuh mereka semua yang urus. Jadi kalian cuma fokus buat promosi-promosi aja, fokus ngurusin toko kalian di Shopee aja gitu. Pokoknya santai-santai aja sih. Terus database-nya juga ada ribuan produk nih ya. Database produknya tuh super lengkap banget dalam bentuk Excel dan juga gambar, dan deskripsi produknya udah tersedia. Jadi digunakan, mereka tuh menggunakan mass upload ke marketplace nih. Jadi kalian nggak perlu nguploadin satu-satu, yang mana mereka udah nyediain itu tadi. Jadi jebret kalian bisa ngupload secara otomatis bebarengan. Nah, kerennya lagi di sini tuh semua nomor resi bisa nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai resi manual ataupun resi otomatis yang cashless itu bisa banget. Yang mana ini bisa memudahkan kalian kalau misalkan mau jualan di Shopee. Terus selain itu di sini tuh transaksi COD tuh open banget ya. Jadi kalian bisa aktifin fitur COD. Jadi kalian dijamin bisa memaksimalkan penjualan kalian hingga berkali lipat nih ya. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen gabung sama si Rumah Dropship juga udah aku gabungin biar kalian nggak nanya-nanya lagi nih ya. Udah aku cantumin lengkap banget di dashboard aku. Nanti silakan kalian langsung klik aja dari situ kalau misalkan pengen gabung nih ya. Tapi sebelum kalian gabung, mending kalian langsung klik aja websitenya, kalian cek-cek dulu apakah cocok dengan kalian. Kalau misalkan cocok baru deh kalian coba gabung. Tapi aku merekomendasiin banget sih buat kalian pakai Just Tip-nya. Ini beneran solusi banget kalau misalkan kalian mau ngedropship terus ngambil barang-barang import yang dari Jakmall tadi. Oke deh teman-teman ya, itu tadi tips dan trik dari aku gimana caranya bisa ngedapetin 18 orderan per hari di Shopee berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan aku udah bisa ngebuktiinnya. Dijamin kalau misalkan kalian sungguh-sungguh menerapkan tips dan juga trik tadi, jangankan 18 orderan, puluhan orderan tuh pun pasti bisa banget ya. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku seputar informasi Shopee yang lainnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.